Wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwan dan akhwat sekalian, ini fakultas apa sekarang nih? Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari yang cerah ini bisa diberikan kesempatan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam forum majelis ilmu melalui kegiatan tutorial pendidikan agama Islam. Kalau tidak salah saya sudah pernah satu kali ya waktu pembinaan masjid sebagai pembinaan umat ya. Hari Sabtu juga kalau tidak salah. Berarti mahasiswanya sama nih. Yang hari Sabtu, Mbak. Betul nggak, Anissa? Iya, betul, Pak. Anissa? Jadi mahasiswanya yang dulu ya, mestinya beda mestinya. Oke. Kalau untuk masjid sebagai kalau untuk pembinaan umat itu oleh Abis Bapak. Oh, saya berarti di kelas lain, di fakultas lain. Ya, waktu itu. Oke, ini temanya alat sebagai indikator kesolehan ya. Islam itu terdiri dari ajaran Islam tiga, akidah, syariah, dan akhlak. Jadi kalau Anda baca dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 27, akhlak itu diumpamakan oleh Allah sebagai buah pohon, jadi sebuah pohon yang baik. Nah, akidah sebagai akarnya, syariah sebagai batangnya, dan akhlak itu sebagai buahnya. Jadi kalau Anda makan buah itu kan enak ya, nikmat ya. Nah, kalau Iwan dan Ahwat ya, itu memetik buahnya dari sebuah pohon yang sudah jadi, itu buahnya itu nikmat dimakan, manis, ada yang manis, ada yang asam, ada yang segar. Nah, demikian juga di dalam ajaran Islam. Nah, akhlak itu kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan ahsan, orang yang paling baik akhlaknya. Nah, terus next. Ayo. Next. Nah, jadi kedudukan dan fungsi akhlak dalam Islam, tadi saya katakan kedudukan akhlak buah, ya, merupakan buahnya kalau diumpamakan sebuah pohon. Jadi akhlak itu buah. Komponen-komponen akhlak itu apa dalam kehidupan umat? Nah, jadi indikatornya mendeskripsikan kedudukan dan fungsi akhlak, kemudian mendeskripsikan unsur-unsur akhlak Islam dan maknanya bagi kehidupan umat Islam, mempraktekkan akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang ketiga ini yang sering sulit ya dilaksanakan, yang sering diabaikan umat Islam ya. Nah, teorinya, fungsinya sudah tahu, tapi dalam prakteknya, dalam kehidupan, baik sebagai kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam berbangsa maupun bernegara yang sering diabaikan, ya, termasuk dalam kehidupan berpolitik, ya. Nah, itu akhlak itu sering diabaikan. Nah, terus next. Halo? Next.
Tadi saya sudah katakan trilogi ajaran Islam, ya, akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Kalau itu jadi akidah, syariah, akhlak. Nah, jadi sebenarnya bagi kita sebagai umat Islam yang beriman, tidak bisa dipisahkan. Sering ada orang bertanya, Pak, mana yang lebih baik? Orang rajin salat, rajin baca Quran, tetapi menyakiti tetangganya. Ada seperti itu muncul, ya. Nah, silakan menurut Iwan dan Ahwat mana yang lebih baik, ya. Nah, jadi kalau menurut konsep Islam itu dua-duanya tidak ada yang baik, ya. Nah, sebab ini tidak bisa dipisahkan. Ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran, tapi menyakiti temannya, menyakiti tetangganya, nah itu tidak bagus karena dolim terhadap sesama. Nah, orang juga baik dengan tetangganya, baik dengan temannya, tapi tidak sholat. Nah itu jelek dengan Allah, hubungan dengan Allahnya. Jadi hubungan dengan jelek. Jadi yang satu jelek dengan hubungan sesama manusia, yang satu jelek dengan hubungan dengan Allah. Nah, sementara menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, duribat alaihimul dzillatu aynama suqifu illa bihab minallah wa hablim minan nas. Semua manusia di dunia ini akan hina dina, akan rusak, akan hancur, ya, ditimpa kemasyakatan, ditimpa kemadharatan oleh Allah, kecuali kalau manusia yang bersangkutan menjaga baik hubungan vertikal maupun hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan hubungan horizontal baik dengan sesama makhluknya. Nah, jadi dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan, ya. Oke, lanjut next. Halo, lanjutkah? Ya, jadi akhlak itu merupakan dari kata huruf, berarti budi pekerti atau tabiat. Ya. Jadi budi pekerti atau tabiat. Dulu suka dipisahkan antara budi pekerti, tabiat, dan akhlak. Ya. Jadi gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak melibatkan pikiran. Jadi langsung spontan karena dia sudah berakhlak. Ya. Nah, sering kita dengar, wah si eta mah tidak berakhlak. Nah, itu artinya dia tidak karuan sikap perilakunya. Suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan dengan mudah dengan tidak membutuhkan pikiran. Ini menurut Imam Al-Ghazali, ya. Yang tadi di atas menurut Ibnu Maskawde. Nah, kemudian akhlak itu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dituju oleh perbuatan manusia. Jadi apa yang seharusnya dituju oleh perbuatan manusia. Nah, sering dalam kehidupan sehari-hari kita sering muncul, ya, sikap dan perilaku seseorang itu, kita ada yang baik, ada yang buruk, ada yang layak, ada yang tidak layak,
ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Nah, akidah syariah dan akhlak merupakan kesatuan yang integral seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini harus terpadu dalam diri seorang muslim yang beriman. Jadi akan antara satu dengan yang lain. Integral dalam kepribadian seorang muslim yang beriman. Oke, next. Halo? Nah, jadi klasifikasi akhlak. Nah, yang pertama akhlak kepada Allah. Ya. Nah, apa saja komponen-komponennya akhlak kepada Allah itu? Pertama, mengabdi hanya kepada Allah. Ila ma'buda ilallah. Kedua, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Ketiga, berserah. Yang keempat, bersyukur hanya kepada Allah. Nah, yang kelima, ikhlas dengan keputusan Allah. Jadi apapun yang Allah telah putuskan, itulah yang terbaik bagi kita. Kita harus ikhlas sesuai dengan moto tutorial, ya, ikhlas, cerdas, dan istiqomah, ya. Gitu. Penuh harap kepada Allah. Jadi optimis. Muslim yang beriman, maka dia akan optimis. Kenapa? Karena penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pertolongan. Kalau minta tolong kepada manusia berkali-kali, itu manusia sering menemukan kebosanan. Tapi kalau minta tolong kepada Allah berkali-kali, Allah itu akan senang. Ya, mendengar rintihan kita. Beda kalau kita merintih kepada sesama manusia. Itu kadang-kadang membuat jengkel, kan, ya, membuat marah. Nah, tapi kepada Allah selalu terbuka, ya. Nah, makanya manusia yang legowo itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kita beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kita memohon pertolongan. Cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah asal cinta yang lainnya. Boleh cinta sama teman, boleh. Cinta pada tetangga, cinta pada orang tua, boleh. Cinta kepada Allah harus lebih dahsyat dari yang lainnya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu sangat dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, takut akan hilangnya rahmat. Nah, kemudian berikutnya takut akan siksa Allah. Nah, bisa mirip. Nah, kalau kita takut akan siksa Allah, maka kita harus hati-hati jangan sampai melanggar ya. Terus itu akhlak kepada Allah. Yang kedua akhlak kepada Rasul. Yang pertama ikhlas beriman kepada yang diberikan oleh Rasul kita harus terima, dan yang dilarang oleh Rasul harus kita hindarkan, ya. Ma atau Rasul fahuduhu
Hakum anhu pantahu. Para Rasul. Yang keempat, cinta kepada Rasul. Nah, yang kelima, menghidupkan sunnah Rasul. Yang keenam, menghormati pewaris Rasul. Siapa pewaris Rasul itu? Al ulama, ya. Ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi dan rasul. Oleh karena itu, kita harus menghormati para ulama, ya. Jadi yang jauh dari ulama itu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempercayai berita dari Rasul, ya sudah barang tentu berita dari Rasul itu yang sering kita kenal dengan hadis, ya. Nah, kemudian bicara dengan suara rendah, tidak terlalu lembek, ya. Jadi biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Kemudian bermusyawarah dengan Rasul dan melaksanakan ajaran Rasul. Itu akhlak kepada Rasul. Terus next. Nah, akhlak kepada kitab. Akhlak kepada kitabullah. Yang pertama, membaca dengan khusyuk. Jadi ikhwan dan akhwat, membaca kitab Al-Quran itu harus khusyuk, ya, fokus, konsentrasi. Jadi tidak sambil bermain-main, ya, sambil sempal guyon, tapi harus ada kekhusyuan supaya membawa barokah kepada kita, ya, yang membacanya. Nah, apalagi dengan memahaminya. Nah, kemudian mulai bacaan dengan isti'adah. Isti'adah itu membaca ta'awun, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonirrajim. Apabila Anda membaca Al-Qur'an, maka mohonlah dari setan yang terkutuk. Nah, kemudian mulai bacaan dengan kata Nabi, sesuatu mulai dengan harus yang buat itu akhlak kepada Rasul. Ini kayaknya nyasar nih, ya. Jadi cinta pada Rasul itu masuknya kepada akhlak kepada Rasul. Terus membaca dengan suara yang baik. Nah, senang itu kalau Quran itu dengan nada yang bagus. Nah, Iwan dan Ahwat mungkin kenal dengan qiraat sab'ah, ya, dengan 7 bacaan yang baik masing-masing. Mulai dari Lagam Bayati, Nahawan, Sikah, Ras, sampai ke Bayati kembali, sampai 7. Nah, itu senang. Karena itu Iwan dan Ahwat, walaupun bukan dari jurusan ilmu agama atau jurusan bahasa Arab atau jurusan Al-Quran, tidak akan rugi Iwan dan Ahwat pinter baca Qurannya dengan nada yang bagus, dengan lagam yang kemudian mengikuti kaidah ilmu tajwid. Nah, supaya apa? Supaya tidak salah baca. Itu akan berubah, ya, mana. Jadi akan sesat. Ya, terus tidak susah belajar itu. Jadi ada yang arti per ayat, ada yang arti per, ya, satu kalimat, ya.
Nah, itu sudah ada itu kitabnya, bukunya sekarang itu. Jadi bisa belajar otodidak, ya. Nah, yang berikutnya mendengarkan baca Al-Qur'an. Nah, apabila Quran dibaca, kalau kita dekat dan dia baca Quran itu, pastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Simaklah bacaan itu. Ya, dengarkan, simak dengan baik supaya kamu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut ayat Al-Qur'an. Membaca dengan bergantian. Nah, suka kalau Iwan dan Ahwat misalnya dalam satu kelas, ya, atau dalam satu kelompok di tutorial kalau bermuajahah gitu ya, atau biasa pakai daring juga bisa itu. Jadi keliling bergantian, saling nyimak, saling mengingatkan kalau ada yang kurang tepat, saling membetulkan. Itu bagus ya. Nah, kemudian berdoa setelah selesai membaca Al-Qur'an. Ya, boleh kalau di pesantren, kalau di madrasah itu sering dilakukan ya, membaca Al-Qur'an. Mungkin di antara Iwan dan Awat ada yang sudah hafal. Kan biasanya diakhiri suka dengan nadoman Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma wa alimna, nah, dan seterusnya ya. Nah, itu bisa, atau dengan suara biasa bisa Allahumma ramna bil Quran, atau yang panjang di Al-Quran ada tuh di ayat terakhir, di penghujung itu ada ya. Allahumma rzuqna bil alifi ulfah wabil ba'i barokah wabil ta'i taubah wabil sa'i sawaba, dan seterusnya sampai kepada iya ya, begitu. Itu jadi setiap huruf itu ada nilainya, ada hikmahnya, dan ada khasiatnya. Nah, itu luar biasa ya. Makanya Ikhwan dan Akhwat, jangan sampai tiap hari itu lepas dari bacaan Al-Quran. Sisihkan waktu, walaupun antara 5 menit sampai 15 menit ya. Dari 24 jam, sisihkan waktu untuk selalu membuka Alkitab Al-Quran. Nah, terus akhlak terhadap diri sendiri. Nah, jadi terhadap diri sendiri juga ada akhlaknya ya. Nah, sidik artinya jujur ya. Nah, menghindari minuman keras. Nah, itu minum keras itu bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan bagi orang lain ya. Nah, kemudian sidik, jujur. Lawan sidik ada kizib, dusta. Nah, kemudian amanah, lawannya hianat. Kemudian yang ketiga istiqomah, lawannya munafik ya. Keempat patona, cerdas, lawannya jahil, bodoh ya, dungu. Kelima tawadu, rendah hati, lawannya takabur ya. Takabur itu tinggi hati ya, merasa diri yang paling hebat, merendahkan orang lain, itu orang yang takabur. Kemudian pemaaf, nah, kebalikannya pendendam. Yang kebalikannya malas mengerjakan tugas, malas kuliah, malas mengikuti kegiatan tutorial. Nah, itu harus dihindarkan. Sifat pemalas itu membuat Anda gagal di masa depan. Ya. Kemudian dermawan, kebalikannya bahil, kikir. Ya. Nah, kemudian taubah, ya, kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah. Muqarabah, merasa diawasi.
oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap langkah dan perilaku kita. Kemudian muhasab, sering berintrospeksi diri, ya. Di mana letak kelemahan kita, di mana letak kekurangan kita. Nah, supaya kita selalu setiap saat mampu memperbaiki diri, mampu meningkatkan kualitas diri kita, ya, baik yang sifatnya kognitif, afektif maupun psikomotorik, ya. Itu akhlak terhadap diri sendiri. Kemudian berikutnya akhlak terhadap orang tua. Nah, ini kita prihatin, ya, sekarang ini banyak yang kurang hormat terhadap orang tua, ya. Banyak anak yang sampai bentak-bentak terhadap orang tua, bahkan sampai mengusir dari rumahnya, ya, karena orang tua sudah tidak berdaya, lupa daratan, selama 9 bulan dikandung oleh ibunya, selama sekian tahun diberi nafkah, dibiayai, didanai oleh orang tuanya. Nah, ini yang sering diabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi bagaimana akhlak terhadap orang tua? Berbicaralah dengan kata-kata yang baik. Jangan menyakiti hatinya, ya. Harus melindungi dan mendoakan. Hormat dengan penuh kasih. Menghubungkan silaturahmi. Menunaikan wasiatnya. Membantu dengan ikhlas. Tidak durhaka kepadanya, ya. Itu jangan menyakiti sedikit pun pada orang tua, ya. Walaupun orang tua kita misalnya tidak bagus, tapi pergaulan kita dalam kehidupan dunia ini harus tetap baik. Oke? Terus, next. Akhlak suami istri. Ini mah untuk nanti aja, ya. Apa? Kan masih jauh. Tapi boleh Anda memberitahu kepada orang tua, ya. Jadi akhlak suami istri saling menjaga amanah, saling memberikan cinta kasih, saling menghargai, saling menghormati keluarga, ya. Karena ada yang tidak senang, ya, senangnya kepada yang bersangkutan aja, kepada istrinya saja, ya, kepada suaminya, kepada keluarganya tidak senang. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi beritahukan oleh Anda, ya, kalau orang tua Anda terjadi melihat seperti itu, ya, ingatkan, mah Pak, gitu, itu kurang bagus. Jadi kita bukan hanya baik dengan antara ibu dan bapak, tapi dengan keluarga kita pun itu semuanya harus baik, gitu, ya. Diingatkan, jangan ragu-ragu, karena Ikhwan dan Akhwat sudah belajar, ya, di perguruan tinggi. Saling menggauli dengan baik, saling menutupi kekurangan. Jadi jangan sampai antara bapak dan ibu, suami istri itu saling membuka aib masing-masing. Apalagi dibar-barkan kepada orang lain, pada tetangga, pada teman aerobik, teman olahraga, teman seni, bubarkan. Suamiku mah ya ini. Kata istrinya juga, suaminya juga begitu. Istriku ini. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi sabar mengatasi emosi, bekerja sama. Nah, terus next, akhlak kepada tetangga. Nah, mengutamakan tetangga, saling tukar pemberian, memberi nasihat, menengok apabila sakit, mengantar ke kubur bila meninggal, memberi pertolongan, tidak membuat gaduh tetangga, ya. Jadi harus baik-baik dengan tetangga itu. Sebab tetangga yang paling dekatlah yang seharus saling talingakeun, ya, di antara kita. Tidak menyebar aib tetangga, tidak menyebar rahasia tetangga, tidak menyakiti tetangga, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Akhlak sesama muslim. Nah, ya, menghubungkan silaturahmi,
saling tolong menolong, membina ukhuwah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba terhadap kebaikan, bersikap adil, memenuhi janji, saling memberi salam, saling maaf memaafkan, menengok yang sakit, melayat atau takziah. Tadi saling mendoakan, apabila ada yang bersin, doakan, ya. Nah, jadi hakul muslim alal muslim situn. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila diundang, wajib datang. Kalau tidak syar'i, itu undang wajib datang. Apabila minta nasihat, berilah nasihat. Nah, itu harus dilaksanakan. Terus menyelenggarakan pemakaman, menjawab bersih, sudah tadi, melindungi jiwa dan harta. Jadi saling mengamankan itu dengan sesama muslim itu, ya, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjerumuskan, tapi harus silih asah, silih asih, dan silih asuh, ya, membina hubungan yang harmonis, tidak pamer, jangan memanas-manasi tetangga, ya, karena penghasilannya tinggi, ya, orang tua itu manas-manasi tetangga. Nah, itu tidak boleh. Tidak memfitnah dan berkhianat, tidak takabur, tidak mencela dan menghina, tidak iri dengki, tidak menuduh fasik dan kafir. Nah, itu harus dijauhi, ya, jangan sampai terjadi dengan sesama muslim kita. Kalau ada terjadi hal sesuatu yang berbeda, bertentangan, maka musyawarahkan dengan baik, komunikasi yang baik, yang harmonis, ya. Terus akhlak dalam pertemuan, ya, memberi salam kepada yang hadir, berbicara dengan baik, menjadi pendengar yang baik, bersikap lemah lembut, berbantah dengan baik, ya, jangan dijatuh cara yang baik. Jadi saking inginnya dibenarkan pendapat sendiri, bahkan sampai bentak-bentak kepada teman kita di dalam pertemuan. Nah, tidak boleh, ya. Nah, jadi jangan seperti di debat di ILC, ya. Nah, itu sampai dengan sama-sama pembicara itu sampai nuduh menuding. Saling menasihati dengan baik, izin ketika meninggalkan majelis, tidak menempati tempat orang lain, tawakal menerima keputusan, mengucapkan istighfar apabila kita keliru, ya. Jadi pas pelebah keliru, mengucapkan salah, jadi ulah keluar kata-kata yang kotor, apalagi kata-kata binatang yang keluar, ya. Aduh anjing goblok. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi begitu kita keliru, sadar, astagfirullahaladzim, gitu, ya. Oke, lanjut. Wah, ini akhlak pada tanaman, binatang, kelestarian alam. Jangan dirusak lingkungan itu. Memelihara tanaman, menanam tanaman yang bermanfaat. Tidak asal tebang pohon, pilih-pilih, kecuali yang sudah tidak bermakna. Tidak kencing di bawah pohon, memberi makan dan minum pada binatang yang kelihatan lapar, tidak mempermainkan, tidak menyiksa, tidak membebani terlalu berat, menyembelih dengan baik. Nah, itu terhadap tanaman dan binatang. Terus akhlak ketika makan, memulai mengakhiri dengan doa, makan dengan tangan kanan, kecuali yang biasa tangan kiri, makan dengan tertib atau tenang, dengan duduk yang sopan, menyuap makanan dengan baik,
tidak mencela makanan. Jadi kalau Anda makanan di hadapan Anda yang tidak senang, jangan dicela ya. Nah, jangan dimakan saja. Mengambil makanan yang jatuh. Kalau masih bersih, bersihkan dulu. Tidak melihat suapan orang lain. Tidak membedakan undangan. Makanlah makanan yang halal dan baik. Ya. Jadi yang halal dan baik. Ya. Kurang baiknya itu ya. Jadi halal tapi tidak baik untuk kesehatan, jangan dimakan. Ya, baik untuk kesehatan tapi memperolehnya dari jalan yang haram, jangan dimakan. Sebab itu membuat malapetaka. Terus akhlak di jalan, waduh, sopan dan tidak sombong, tidak bergurau, bernyanyi-nyanyi, ya, tidak mengganggu orang lain, menjaga penglihatan, tidak pamer perhiasan, berdiri menghormati jenazah, tidak membuang sampah kotoran, membuang duri dari jalan, membantu yang tersesat, tidak meninggalkan kawan. Ya. Next. Komplit itu ya. Semuanya mempunyai komponen-komponen tertentu dalam akhlak yang terpuji. Ya. Oke, Pak Moderator, ini sudah cukup ini penyampaian materi dan banyak sekali ini. Wah, kalau Ikhwan dan Akhwat bisa menjalankan tugasnya seperti apa yang dijelaskan, insya Allah Ikhwan dan Akhwat menjadi teladan bagi yang lain, termasuk bagi yang di luar Islam. Yang non-Islam juga akan begitu tertarik kepada Ikhwan dan Akhwat sekalian. Ya, bukan terjadi sebaliknya. Kok Muslim begitu ya? Sholat, baca Quran, tapi sikap dan perilaku datang. Gitu. Makan, minum, sambil berdiri, sambil jalan. Gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi kalimat-kalimat dari orang lain itu muncul seperti itu. Tapi kita perlihatkan sikap perilaku kita yang terpuji kepada mereka. Oke, terima kasih. Untuk sementara kembalikan kepada moderator, kepada pembaca. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Suresman yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai akhlak sebagai indikator kesolihan. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya, langsung saja tuliskan di kolom chat ya, atau bisa juga langsung on-kan audionya. Silakan yang ingin bertanya. Bisa dituliskan di kolom chat ataupun langsung berbicara dan on-kan audionya. Ada yang ingin bertanya? Itu sudah ada 2 tuh, chatting tuh. Halo adik-adik, ada yang ingin bertanya? Oh, itu ada Pak. Dari Andi Adisti. Silakan langsung on-kan audionya, sebutkan pertanyaannya. Izin bertanya, Pak. Tadi Bapak menyinggung masalah makanan halal tapi tidak baik. Contoh makanan halal tapi tidak baik itu apa ya, Pak?
Terima kasih. Ayo, dihitung dulu. 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi, 2 lagi nih. Ada 2 slot pertanyaan lagi. Pak, silakan Muhammad Miftahul Rozak. Silakan Muhammad Miftahul, on-kan audionya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teteh dan Bang Bri mengenai jika ada tetangga yang saling masalah, begitu ya Pak. Ada masalah, tetapi ketika kita meminta maaf karena kesalahan kita, tetangga itu tidak memaafkan kita, malah lebih cenderung menjauhi kita. Yang kita harus lakukan itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Iya, satu lagi dari Zelin NDD. Silakan Zelin, sebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila misalkan orang lalu kita ingin peringatin mereka, kita berbicara dengan kata-kata yang baik, tapi mereka malah balik marah gitu Pak. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya. Baik, silakan Bapak. Ya, 3 dulu ya. Ya. Di pertanyaan pertama tadi contoh makanan halal tapi tidak baik ya. Tadi yang pertama itu dari siapa Nisa tadi? Dari Sandi Bapak. Sandi Adisti. Jurusan apa? Sandi jurusan apa tadi? Jurusan Jerman, Pak. Ya. Sandi dari Bahasa Jerman. Sandi gimana? Bahasa Jerman. Siap ya. Sandi dari jurusan bahasa Jerman. Siap ya Pak. Ya. Nah, jadi makanan yang halal tapi tidak baik. Jadi Sandi membeli makanan dari warung, ya. Misalnya membeli roti kukus, ya. Itu kan halal. Nah, tapi Sandi itu punya penyakit hipertensi gitu ya. Misa itu ya. Nah, itu kan halal itu makanannya. Tapi dengan itu tidak baik untuk kesehatan Sandi ya. Nah, jadi walaupun halal tapi tidak baik untuk kesehatan. Nah, jangan dimakan. Aduh, ini gimana ini Karung sudah beli? Ditukarkan saja dengan makanan yang lain. Jadi yang memenuhi kriteria 2 syarat, halal dan baik. Kalau hanya baik juga untuk kesehatan, tapi Sandi ngambilnya itu dapat curian itu rotinya, tidak dibayar. Itu baik tapi tidak halal, jangan dimakan. Sebab nanti ke perutnya itu menjadi buat penyakit. Itu akan merubah kepada fisik kita dan akan merubah kepada perilaku kita. Itu makanan itu ya, makanan minuman itu. Jadi harus memenuhi 2 kriteria. Oke, itu nomor 1 itu Sandi ya. Nomor 2. Terima kasih Pak. Nomor 2 itu dari bahasa Jerman juga saya lihat tadi ya. Kalau tetangga ya tadi, betul nggak? Ya betul Pak. Mengingatkan, tapi malah marah gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan ketika dia diingatkan tapi marah, jangan dibalas marah lagi ya. Jangan.
tapi kita balas dengan sikap ramah, ya, dengan sikap ramah. Jadi dengan sikap yang lembut, jadi jangan balas dendam. Nanti kalau yang tidak baik dibalas dengan tidak baik lagi, itu akan menjadi permusuhan. Jadi kata Quran, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah orang yang berbuat tidak baik padamu itu dengan yang terbaik untuk dirinya. Nanti kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun fa innahu waliyyun hamim. Nah, kalau Anda menolaknya dengan cara yang terbaik, yang menikmati untuk dirinya, maka yang tadinya dia memusuhi kamu, itu akan menjadi sahabat setia, katanya. Oh, itu jadi menurut Quran, makanya Nabi mah, ya, walaupun Nabi diludahi setiap mau sholat subuh oleh Yahudi, gitu ya, tapi oleh Nabi tidak dibalas. Ketika si Yahudi jadi sakit, Nabi malah paling pertama menengoknya. Akhirnya, ya, pendek cerita, si Yahudi itu masuk Islam. Ya, dengan perilaku seperti itu orang jadi tertarik, ya. Tapi kalau dibalas lagi dendam, itu akan muncul permusuhan yang sangat dahsyat. Itu nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3 dari siapa tadi? Dari Zelin, Bapak. Dari jurusan? Zelin jurusan mana? Dari jurusan apa? Pendidikan Bahasa Sunda, Pak. Wah, Bahasa Sunda, ya. Itu hampir mirip-mirip tadi, ya. Dengan tetangga ini. Kalau pertanyaan Nisa gimana, Nisa, ulang? Zelin boleh diulang pertanyaannya? Moderator teh. Iya, Kumaha ngalamun wae. Fokus ini Bapak mencari penanya itu selanjutnya. Pak yang tadi tentang apabila orang tua membuat kesalahan lalu kita ingin memperingatinya, tapi tidak dengan marah-marah, Pak. Lalu orang tuanya malah marah balik, itu Pak. Nah, apalagi dengan orang tua. Tadi dengan teman aja, dengan sahabat harus seperti begitu, ya. Apalagi dengan orang tua, itu harus lebih takdim, lebih hormat, ya. Ya. Nah, ikhwan dan akhwat harus kita tetap baik, ya. Sebab apa? Ridho kehidupan kita itu tergantung kepada keridhaan orang tua, ya. Nah, di Sunda, apalagi jurusan bahasa Sunda itu, di Sunda sering dengar, ya, wah, maneh mah doraka ka kolot teh cenah, bakal kawalat hirup teh cenah, gitunya. Sering dengar gitu kan orang Sunda. Nah, ulah tepikeun kaki itu betul, ya. Jadi sejelek apapun, sesalah apapun orang tua kita sebagai anak tetap hormat, menjaga pergaulan dengan baik, ya. Kalau ikhwan dan akhwat ingin hidup barokah, ya, ini barokah. Jadi pokoknya mah lebih baik mengalah saja, ya. Nah, terus ingatkan dengan cara yang terbaik. Kalau orang tua kita salah, keliru, ya. Nah, ingatkan oleh ikhwan dan akhwat, jangan membentak-bentak, jangan marah-marah, jangan itu, ya. Jadi supaya ikhwan dan akhwat mengarungi penuh rahmat dan barokah. Sebab kalau orang tua kita menyenangi kita, meridhoi kita, merestui kita, maka kehidupan kita akan berjalan dengan baik, dengan mulus. Sebab Allah akan ridho kepada kita. Oke. Itu tadi masih banyak tuh yang baru 3, itu ada 11 tuh yang chat. Iya, Bapak. Masih ada waktu 10 menit lagi, kita tampung 3 pertanyaan lagi, ya. Ini ada dari A. Julkipli dari Prodi Pendidikan Bahasa Sunda A. Izin bertanya, Pak, katanya. Bagaimana mengantisipasi kemerosotan akhlak di zaman kemajuan teknologi ini?
Nah, mengantisipasinya bagaimana ini? Memang sekarang ini kita sering dengar ya degradasi akhlak atau bahasa degradasi moral ya. Sebenarnya dari dulu dari zaman jahiliyah juga sudah degradasi. Dulu zaman jahiliyah itu wah sudah ada itu minuman keras ya, kebebasan seksual, kemudian judi itu sudah ada. Makanya di Quran diabadikan itu ayatnya itu ya. Hurrimat Allah mengharapkan ini al-maisir, judi, homer ya, minuman keras, judi, dan itu merupakan rizsun, najis min amali syaitan, merupakan perbuatan setan. Fastanibuhu, jauhilah oleh kalian semua ya, la'alakum tuflihun, supaya kalian bahagia. Nah, itu diingatkan dalam Quran. Jadi sebenarnya hanya sekarang beda itunya, beda moralnya ya. Dulu ya belum ada istilah korupsi. Sebenarnya korupsi itu kan bangsat, maling-maling juga gitu ya. Nah, sekarang ada apa namanya, ya sampai bakar itu, kemudian membunuh hangusnya juga ada begitu ya. Nah, bagaimana ini supaya tidak terjadi degradasi moral? Nah, jadi Anda dalam pergaulan ini ya harus pilih dan pilah. Harus memilih ya, jangan sembarangan bergaul, sebab pergaulan lingkungan itu ya itu sangat dominan mempengaruhi ikhwan dan akhwat. Nah, jadi pilih kos-kosan, kontrakan itu yang bagus-bagus lingkungannya, dekat lingkungan pesantren, dekat lingkungan masjid gitu ya. Jangan dekat lingkungan terminal, jangan dekat lingkungan hotel. Nanti kalau dekat lingkungan hotel, lingkungan terminal, Anda akan terbawa arus itu. Terbawa arus dengan lingkungan pergaulan di hotel, di klub, ya malam segala macam. Nah, itu salah satunya. Sebab yang merubah kepribadian kita itu yang paling dominan itu dalam lingkungan ya. Lingkungan fisik dan budaya. Sosial budaya itu yang paling dominan. Jadi walaupun Anda datang dari kampung pesantren tadinya, tumpat ke Bandung, kosan di tengah kota, dekat hotel, dekat terminal, wah itu Anda akan terpengaruh itu oleh lingkungan pergaulan di terminal, keras, lingkungan hotel, lingkungan pergaulan bebas, liberal dan lain sebagainya. Itu ya salah satunya. Oke. Pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan yang menarik, Bapak. Langsung chat privat ke saya dari Zulfahmi Romadona dari Prodi Pendidikan Bahasa Sunda kelas A. Pertanyaan itu, jika kita menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan berharap nilai, ya kebanyakan bahasa Sunda, Bapak. Oh, masa? Jadi pertanyaannya, jika kita menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan berharap nilai, bukan semata karena Allah, apakah itu akan mempengaruhi ganjaran atau pahalanya? Itu tanya Pak. Bagaimana itu Pak? Ada tingkatan. Hamba Allah itu ada tingkatan. Ya. Yang pertama ada tipe hamba sahaya. Yang kedua ada tipe ya hamba biasa. Dan yang ketiga ada tipe hamba Allah ya gitu. Nah, kalau tipe hamba saya memang segala sesuatu itu diaktualisasikan terhadap sesuatu yang ingin diperoleh pada saat itu juga secara pragmatis sesuai dengan kehidupan, seperti tadi ingin nilai ya.
itu tipe hamba sahaya. Kan hamba sahaya masih takut oleh tuannya ya. Jadi ngerjakan sesuatu itu karena takutnya. Jadi ini mengerjakan sesuatu itu takut kalau tidak ada nilai. Nah, tidak boleh. Nah, boleh tingkatan pertama seperti itu. Tapi nanti robah ya. Hamba biasa manusia gitu. Jadi jangan menjadi harapan. Nah, amalan itu tergantung niat. Makanya itu tutorial mestinya ya dirubah itu motonya mestinya. Jadi pertama harus ikhlas dulu ya. Ikhlas, istiqomah, cerdas gitu. Jadi dong cerdas lah. Sebab kalau cerdas itu banyak yang tidak ikhlas dan banyak yang tidak istiqomah ya. Nah, tapi ikhlas dulu. Nanti itu kecerdasan datang kemudian. Setelah belajar, setelah berkolaborasi, ya. Nah, setelah mengembangkan potensi, itu kecerdasan akan datang. Nah, jadi itu boleh Nisa ya, bertahap. Nah, untuk sekarang tutorial, oh, kalau tidak datang karena takut tidak keluar nilainya, boleh, tidak apa-apa. Tahap pertama. Tahap kedua nanti menjadi biasa. Nah, tahap ketiga menjadi hamba Allah. Walaupun tutorial sudah selesai, tapi tetap belajar Islam dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena Anda, Ikhwan dan Akhwat, terikat oleh keislaman Ikhwan dan Akhwat sekalian. Gitu. Jadi bertahap saja, tidak apa-apa. Sekarang baru nilai C gitu. Ya, sebagai hamba sahaya. Nah, nanti setelah selesai menjadi hamba biasa. Nanti pas akhir menjadi istiqomah, menjadi hamba Allah yang luar biasa. Gitu, bertingkat. Ya baik. Apakah satu pertanyaan lagi boleh Bapak? Ya, boleh ini. Pas lah. Satu lagi pas. Ini dari Raka Surya Ramadan, Prodi Teknik Sipil. Nah, pertanyaannya itu, apakah ada batasan kesabaran ketika kita terus-terusan dibully, katanya. Dan kalau memang ada, bagaimana membalasnya, katanya seperti itu. Apakah dengan mengkisos, ataukah boleh lebih parah dengan apa yang dia telah lakukan kepada kita. Dan apakah ada nanti di akhirat pintu surga yang Allah sediakan untuk para pemaaf? Seperti itu katanya Pak. Pertanyaannya. Nah, ini yang dari teknik sipil ya. Sabar itu tidak berarti cek bahasa Sundana mamangha nyangakeun beheung teuk-teukeun rek di kumaha rek di kitu rek di kieu rek di kadek rek di tajong rek di kumaha nyangakeun tak tidak boleh begitu ya. Nah, jadi kalau dia terus-terus mengibuli kita, nah, jadi kita kan diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita juga harus punya perhitungan. Tapi sabar itu memang tidak ada batasnya. Sabar itu ya. Nabi Ayub diberi sakit sampai 7 tahun. Nah, itu pas 7 tahun disembuhkan oleh Allah hanya dengan air dingin. Ya, tapi tidak menggerutu. Kemudian ada yang Nabi Nuh itu sampai 850 tahun yang beriman hanya 80 orang, tapi tidak menggerutu karena dia hanya berikhtiar. Ya. Nah, demikian juga sabar. Anda baca surat Ali Imran ya, ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Hei orang yang beriman, bersabarlah kamu sekalian dan terus tingkatkan kesabaranmu. Tuh. Warobitu, kuatkan kesabaranmu dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Nah, terus di ayat lain di surat As-Saffat ya, surat Fussilat ayat 30 sampai 33-an ya. Di situ disebutkan bahwa kemenangan ya, kemudian
yang akan diberikan oleh Allah di dunia dan akhirat itu tidak akan bisa tercapai. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Itu tidak akan tercapai kecuali oleh orang yang sangat sabar dan orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang besar. Jadi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang besar dan orang yang sangat sabar itulah yang akan memperoleh kemenangan yang cemerlang. Itu menurut Al-Quran. Jadi kalau ikhwan ingin mengikuti Al-Quran, nah walaupun dia masih tetap mengebuli ikhwan, ya, nah, jangan dibalas dendam yang lebih, gitu ya. Ya lebih baik menghindar saja. Jangan terus-terusan dia mengibuli kita, menghindari saja. Jangan dibalas dengan ketidakbaikan. Oke, gitu ya. Cukup? Cukup Bapak. Ya, cukup waktunya karena sudah jam 10 lebih 10. Iya, baik Pak. Ya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Edi Suresman yang telah menyampaikan materi dan jawabannya yang sangat luar biasa mengenai akhlak sebagai indikator kesolehan. Nah, akhirnya karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10 lebih 10, jadi kita sudah sampai menuju penghujung acara, yaitu penutupan. Nah, demikian rangkaian acara Pekanan Kuliah Duha Daring Tutorial PAI Universitas Pendidikan Indonesia Pekan ke-6 ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Nisa Jilan Akilah, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses semuanya ya. Sukses semuanya. Terima kasih Pak. Jazakumullah khairan Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, semoga sukses seluruhnya. Amin. 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 Ya, silakan bagi peserta isi link presensi out yang telah dibagikan di kolom chat ya. Batasnya sampai pukul 10.50. Kepada Bapak Edi, sudah boleh dipersilahkan Bapak untuk meninggalkan ruangan Zoom-nya.